Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Jumpa lagi adik-adikku penggalang, kakak-kakak serta ayah bunda semua dengan saya Kadidong dengan materi Eskul Pramuka. Kali ini kita akan membahas tentang SKU Penggalang Ramu poin 15, yaitu tentang bendera merah putih. Tapi sebelum lanjut, bagi kakak-kakak, adik-adik penggalang, ayah bunda sekalian yang belum subscribe, silakan subscribe video ini agar channel ini tetap eksis. Dan saya akan digiat untuk membuat video selanjutnya. SKU Penggalang Ramu poin 15. Di sini tertulis dapat menjelaskan sejarah dan kiasan warna serta menggunakan bendera merah putih. Pencapaiannya, peserta didik tahu sejarah kiasan warna dan cara menggunakan bendera merah putih, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dengan bendera tersebut, menumbuhkan rasa cinta tanah air, patriotisme, dan nasionalisme. Kita akan membahas tentang sejarah, kiasan warna, dan cara menggunakannya. Ya. Pertama sejarah, terus kiasan warna, dan cara menggunakannya. Kita pertama dengan sejarah. Bendera merah putih asal warna bendera sejak zaman kerajaan dan masa-masa perjuangan. Ya, seperti kita ketahui, bendera merah putih diilhami oleh Kerajaan Majapahit ya, yang sudah menggunakan panji-panji berwarna merah putih, walaupun ukurannya berbeda ya, cuma menggunakan warna merah putih, dan mereka menyebutnya bukan merah putih ya, tapi gula kelapa. Ingat ya, bukan merah putih tapi gula kelapa. Kerajaan Jayakartong juga sudah menggunakan ya, Raja Jayakartong sudah menggunakan bendera merah putih ketika berperang melawan kerajaan Singasari. Ya, sudah menggunakan merah putih. Begitu pula kerajaan Kediri. Bahkan pada saat pengusiran penjajah Belanda, rakyat Aceh sudah menggunakan merah putih, dan Pangeran Diponegoro juga sudah menggunakan panji-panji berwarna merah dan putih. Dan bendera merah putih ini diangkat kembali oleh mahasiswa untuk membentuk rasa nasionalisme pada saat Sumpah Pemuda tahun 1928 ya, mulai digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia sudah menggunakan bendera merah putih. Tetapi pada saat itu pemerintah kolonial Belanda melarang menggunakan bendera merah putih, hingga pada saat kemerdekaan Republik Indonesia yang dibacakan proklamasinya oleh Insinyur Soekarno ya, bendera merah putih pertama kali dikibarkan di halaman rumah beliau ya, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tahukah adik-adik siapakah yang menjahit bendera merah putih? Ya, yang menjahit bendera merah putih adalah Ibu Fatmawati. Ya, dijahit oleh Ibu Fatmawati pada tahun 1944 dengan bahan katun Jepang. Ya, seperti kita ketahui, Ibu Fatmawati adalah pada saat itu ya istrinya Presiden Republik Indonesia pertama, Presiden Insinyur Soekarno. Dan sejak saat itulah pada setiap tanggal 17 Agustus 1946 mulai dikibarkan bendera merah putih di Istana Negara sampai tahun 1968. Bendera ini disebut bendera pusaka sampai tahun 1968.
sudah tidak bisa digunakan lagi karena warnanya sudah mulai luntur dan bahannya sudah mulai agak lapuk, maka dibuatlah duplikat bendera pusaka dengan bahan sutra dan dikibarkan sejak tahun 1969. Ya, sementara bendera pusaka sendiri sampai saat ini disimpan ya. Biasanya kalau kita ke Monas pasti ada bendera pusaka ya di auditorium bawah. Tapi sekarang bendera pusaka disimpan di Istana Negara. Sekarang tentang hiasan warnanya ya. Bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Ya, ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 35 ya. Coba kalian cek yang punya buku Undang-Undang Dasar. Dan diatur penggunaannya oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009. Ukuran perbandingan bendera merah putih ialah 2:3 ya. 2 lebarnya, 3 panjangnya ya. Seperti ini, lebar berarti 2, panjang 3 ya. Misalnya ini ukurannya 50 cm merahnya, putih 50 cm berarti 1 meter, perbandingannya 2. 2 kali ini 50-nya 2 berarti di sini 50-nya 3, jadi 50 kali 3 150 ya. Itu perbandingan 2:3. Oke, kita perhatikan bendera ini ya. Manakah bendera yang benar-benar bendera yang disebut bendera merah putih? Ya, ini kita lihat dari perbandingannya ya. Ini perbandingannya apakah 2:3? Bukan ya, ini bukan banding 2:3 tapi panjang ininya ya. Ini bukan bendera dan ini juga bukan 2:3. Jadi ini juga disebut bukan bendera ya. Ini hanya umbul-umbul saja. Biasa dipasang buat umbul-umbul. Nah, ini yang benar 2:3. Bendera merah putih mempunyai beberapa sebutan nama, antara lain ya, bendera pusaka, sang merah putih, sang saka merah putih, sang merah putih, dan dwi warna atau sang dwi warna ya. Dwi di sini 2 warna ya, warna jadi 2 warna, merah dan putih. Sementara yang arti hiasannya adalah merah itu berarti berani ya, merah ini berarti berani, sedangkan yang putih berarti suci ya. Merah putih berarti ya, bendera merah putih ini melambangkan nilai-nilai kepahlawanan, patriotisme dan nasionalisme yang berani dan suci. Oke, kita lihat Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2009 bab 2 pasal 4 ya, yang mengatur tentang ukuran bendera dan tempat penggunaannya. Jadi ya, bendera itu diatur ukurannya dan tempat penggunaannya seperti kita lihat tabel ini ya. Bendera negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya. Pada ini diambil langsung dari Undang-Undang RI nomor yang saya sebutkan di atas tadi ya. 200 cm kali 300 cm itu untuk penggunaan di lapangan Istana Kepresidenan ya. Ini biasa dilakukan, ditaruh di Istana Negara pada saat 17 Agustus, dikibarkan ukurannya 2 meter kali 3 meter atau 200 cm atau 300 cm. Untuk ukuran 120 cm kali 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum, misalnya di sekolah waktu kalian upacara sekolah atau upacara di kantor kementerian, kantor-kantor negara ya, kantor-kantor pemerintahan, dan 100 cm kali 150 cm untuk penggunaan di ruangan. Misalnya kalau kalian masuk ke ruangan kepala sekolah pasti di situ ada bendera dan ukurannya pasti 100 cm kali 150 cm. Untuk penggunaan di mobil presiden dan wakil presiden biasanya ukurannya 36 cm kali 54 cm ya. Ini untuk di mobil presiden. 30 cm kali 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat negara lainnya selain presiden dan wakil presiden.
Dan ukuran yang lebih kecil 20 cm kali 30 cm untuk penggunaan di kendaraan umum. Ya, di kendaraan umum misalnya di motor, di mobil kita pribadi. Nah, ini untuk penggunaan sama ya, di kapal dan di kereta ukurannya 100 cm kali 150 cm. Dan pesawat udara, untuk pesawat udara ukurannya 30 cm kali 45 cm. Dan untuk yang ditaruh di atas meja, ya biasanya ada di kepala sekolah juga ada di mejanya, ada ukuran bendera. Nah, ukurannya ini 10 cm kali 15 cm. Sekarang cara penggunaan bendera merah putih bila dipasang setengah tiang, biasanya sedang ada musibah ya di negara kita, di Indonesia sedang ada musibah, maka akan dipasang bendera setengah tiang. Misalnya ada bencana alam atau ada yang meninggal, pejabat pemerintah ada yang meninggal, pahlawan yang meninggal, nah itu juga dipasang bendera setengah tiang. Cara mengibarkan bendera setengah tiang ini ya, pertama-tama bendera bukan ditarik langsung setengah tiang ya, tidak begitu caranya. Ditarik dulu sampai atas, sampai ujung tiang, baru diturunkan lagi setengah tiang. Itu cara mengibarkannya. Dan yang tidak boleh dilakukan adalah mengibarkan bendera yang sudah lusuh ya, yang sudah robek, yang sudah warnanya sudah berubah, ya itu tidak boleh dilakukan. Tidak boleh diinjak, tidak boleh jatuh ke tanah ya, itu tidak boleh. Dan tidak boleh dicoret-coret atau ditempel gambar lainnya. Setiap tanggal 17 Agustus seluruh rakyat Indonesia wajib ya di rumahnya memasang bendera merah putih. Oke, demikianlah adik-adikku materi kita kali ini. Untuk latihan soal kita lihat ada di deskripsi video di bawah ini ya. Untuk latihan soal ada di deskripsi video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.